Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Priliani, jurusan Manajemen semester 2 di kampus Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai dasar-dasar perpajakan. Sebelum kita membahas apa sih itu pajak, kita akan mengetahui kondisi perpajakan di Indonesia saat ini terlebih dahulu. Kondisi pajak di Indonesia saat ini dapat kita lihat dari anggaran pendapatan belanja negara atau biasa disebut APBN. Bisa kita lihat dari data tersebut yang warna biru merupakan pendapatan negara kita, sedangkan yang warna kuning merupakan belanja negara kita. Nah, dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa belanja negara kita selalu lebih tinggi daripada pendapatan negara kita. Nah, mungkin itu juga yang menyebabkan Indonesia selalu berhutang. Pada tahun 2020 ini, pendapatan negara kita anjlok menjadi 1.699 triliun. Dan belanja negaranya menjadi sangat tinggi, yaitu 2.739 triliun. Karena adanya dampak COVID-19, kita jadi menerima dana tambahan yaitu berupa bantuan sosial, bantuan uang tunai, bantuan dan kuota gratis dari pemerintah, dan hal ini menyebabkan anggaran pendapatan belanja kita menjadi meningkat. Sedangkan pendapatan negara kita sendiri itu menurun karena banyaknya perusahaan yang tutup sehingga tidak mampu membayar pajak ke negara. Di tahun 2010 sampai 2019, kinerja penerimaan pajak negara kita selalu meningkat. Nah, itu tandanya warga negara kita selalu taat untuk membayar pajak. Namun, masih banyak juga orang yang di luar sana yang tidak membayar pajak. Selanjutnya ada free rider. Apa sih free rider itu? Yaitu orang-orang yang tidak mau membayar pajak namun menikmati fasilitas dari pajak itu sendiri. Sangat disayangkan bukan? Jika sampai saat ini masih ada orang yang belum atau bahkan sama sekali tidak pernah membayar pajak. Ya, harapannya sih buat kita semua warga negara Indonesia semoga taat membayar pajak yang sebenarnya sehingga Indonesia bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan lebih besar lagi di setiap tahunnya. Nah, kali ini akan membahas mengenai definisi pajak. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Ahmad Sumirto SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Jadi, pajak tersebut itu dipaksakan karena dia wajib dan sudah terdapat dalam undang-undang itu sendiri. Dan kepentingannya pun untuk kita semua, yaitu pengeluaran umum. Unsur-unsur pajak ada 4. Yang pertama ada subjek pajak. Apa sih subjek pajak itu? Yaitu orang atau badan yang dibebani, yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua ada wajib pajak, yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang yang memiliki kewajiban untuk mendapatkan NPWP di Dirjen Pajak. Ya, intinya orang yang sudah kerja diharuskan untuk membuat NPWP. Yang ketiga ada objek pajak, yaitu benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Yang keempat ada tarif pajak, yaitu pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Nah, ini tuh bisa berupa persen ya. Jadi pajaknya itu 2 atau 3%.
tergantung dari barang itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih perbedaan dari pajak, retribusi, dan sumbangan? Nah, jadi kalau pajak itu adalah manfaatnya tidak langsung bagi pembayar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya membayar pajak itu wajib dan untuk kepentingan umum alias kepentingan bersama juga. Sedangkan retribusi adalah manfaatnya langsung bagi pembayar, jadi langsung dirasakan. Kalau sumbangan, manfaatnya itu langsung kepada penerima sumbangan tersebut. Jadi yang menerima manfaatnya adalah orang yang mendapat sumbangan. Nah, apa sih contohnya? Contoh dari pajak itu adalah pajak penghasilan. Sedangkan contoh dari retribusi adalah tol. Pernah kan masuk tol, terus kita bayar, habis itu kita masuk ke jalan tol dan bisa menikmati perjalanannya selama di tol. Nah, kita akan membahas fungsi pajak. Fungsi pajak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada budgetaire, yaitu pajak sebagai pemasukan kas negara, yaitu menjadi APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua ada reguleren, yaitu pajak dipakai pemerintah sebagai alat pencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada stabilitas. Pajak sebagai alat menjaga stabilitas. Misalnya itu menjadi alat nilai tukar rupiah. Yang keempat ada redistribusi. Apa sih redistribusi itu? Pajak sebagai pemerataan kesejahteraan. Misalnya, pajak itu hanya untuk yang mampu. Tetapi pajak bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, pajak menurut sifatnya. Tahu nggak pajak menurut sifatnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama itu pajak subjektif. Apa sih pajak subjektif itu? Yaitu pajak waktu pengenaannya pertama kali dilihat subjeknya dulu baru objeknya. Contohnya itu kayak PPh. Yang kedua ada pajak objektif. Kebalikan dari pajak subjektif itu sendiri, yaitu yang dilihat dari objeknya dahulu, setelah itu baru subjeknya. Contohnya yaitu PBB, MPM, pajak dan pajak kendaraan bermotor. Sekian dari yang udah saya jelaskan, sedikit materi mengenai dasar perpajakan. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, komen.